Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tematik PPKN, yaitu tentang keragaman sosial budaya masyarakat. Materinya ada di tema 8, subtema 2. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang keunikan 4 desa di Bali. Yang pertama adalah Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan terkenal dengan kesederhanaannya. Desa ini termasuk desa tertua di Bali yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Keunikan desa ini adalah masyarakat setempat memiliki peraturan ketat dalam melindungi dan melestarikan hutan adat. Desa Tenganan juga terkenal sebagai objek wisata budaya yang sangat menarik. Banyak penduduk desa Tenganan berprofesi sebagai seniman. Pada umumnya mereka membuat lukisan kerajinan bambu dan menenun kain geringsing. Yang kedua adalah Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Desa Trunyan memiliki adat mepasah. Orang yang meninggal di desa ini tidak dikubur atau dibakar, tetapi diletakkan di atas tanah, di dalam gua atau di bawah pohon terumenyan. Jenazahnya hanya ditutupi ancak saji atau kurungan bambu. Meskipun tidak dikubur, tidak tercium bau mayat tersebut. Tidak adanya bau karena pohon tarumenyan mengeluarkan aroma harum. Yang ketiga adalah Desa Panglipuran. Desa Panglipuran terletak di Kabupaten Bangli, kurang lebih 45 km dari kota Denpasar. Masyarakat Desa Panglipuran memegang teguh budaya leluhur yang turun-temurun, seperti pemasangan dan penurunan odalan dan pelaksanaan galungan. Keunikan desa ini terlihat dari tata kelola ruang desa. Di bagian utara terdapat pura penataran yang letaknya lebih tinggi dari rumah adat. Pada bagian tengah desa ini terdapat rumah-rumah penduduk. Yang keempat adalah Desa Batu Bulan. Desa Batu Bulan terletak di Kabupaten Gianyar. Desa ini memiliki pusat kesenian patung dan berbagai ukiran, baik ukiran kayu, bambu, maupun batu. Sebagian besar hasil karya para pengrajin patung dan ukiran diekspor ke berbagai negara. Selain itu, Desa Batu Bulan terkenal sebagai pusat batik Bali Cap Galuh. Desa Batu Bulan juga sering mengadakan berbagai pertunjukan seperti tari kecak, tari legong, dan tari barong. Kemudian kita akan membahas tentang mengenal tradisi rasulan di Gunung Kidul. Tradisi rasulan di Gunung Kidul merupakan aset budaya yang harus dipertahankan karena tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong. Masyarakat Gunung Kidul memiliki tradisi rasulan atau bersih dusun setelah masa panen. Tradisi rasulan berlangsung selama beberapa hari dengan diawali kerja bakti di sekitar dusun. Tradisi rasulan juga disemarakkan dengan kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya ini berhasil menarik perhatian wisatawan. Atraksi yang disuguhkan seperti doger, jethilan, wayang kulit, dan reok Ponorogo. Puncak acara rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirap, yaitu semacam karnaval mengelilingi desa. Dalam acara kirap itu dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen, seperti pisang, jagung,
padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di balai dusun, memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keanekaragaman adat istiadat dalam masyarakat. Adat istiadat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Berikut ini adat istiadat Betawi dan maknanya. Yang pertama, ngerudat, yaitu peristiwa pernikahan. Maknanya, rombongan keluarga pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan, seraya membawa serah-serahan seperti roti buaya, pesalin, dan lain-lain. Yang kedua, nujuh bulan atau peristiwa kehamilan. Maknanya memohon berkat pada Yang Maha Kuasa serta sebagai pemberitahuan tentang akan hadirnya seorang anggota baru di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, adat istiadat mangkeng, yaitu peristiwa hajatan. Maknanya untuk mempengaruhi alam, yaitu untuk menolak hujan khususnya pada saat hajatan, perkawinan, maupun sunatan. Yang keempat, adat istiadat baritan atau bebarit. Peristiwa yaitu panen, maknanya sebagai sarana penyampaian ucapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas berkah yang telah dilimpahkan, terutama yang menyangkut hasil panen. Yang kelima, adat istiadat pulang 3 ari, yaitu peristiwa pernikahan. Maknanya upacara resepsi pernikahan yang dilakukan di rumah keluarga pengantin laki-laki. Nah, untuk tugas kalian hari ini, Ibu minta kalian kerjakan paket tematik halaman 150 sampai 151 yang bagian PPKN nomor 28 sampai 32. Kerjakan di buku PS tematik dengan cara menulis soal dan salah satu jawaban yang benar ya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah. Selamat mengerjakan.